Gresik, Jawa Timur. Predikat kota santri melekat pada kota pesisir ini. Sejak masa syiar Islam dilakukan para wali, di sini telah banyak akulturasi budaya terjadi. Tidak hanya mengubah sistem kepercayaan, seni dan tradisi sandangnya pun mengikuti ajaran para waliullah kala itu. Hingga kini, Gresik masih mewarisi beragam industri busana bernafas Islam, seperti halnya songkok, baju koko, dan sarung tenun yang khas. Wedani, salah satu desa yang mewarisi tradisi kain tenun. Tentang tenun. Di sini, catatan sejarahnya diawali ketika penyebaran Islam dilakukan oleh para wali. Dan sarung tenun diperkirakan telah diproduksi oleh masyarakat Gresik bersamaan dengan datangnya saudagar dari Timur Tengah di masa hidup Syekh Maulana Malik Ibrahim. Desa ini adalah bagian kecil dari gambaran seluruh desa yang ada di wilayah Gresik. Saat kemarau panjang seperti saat ini, banyak kegiatan agraris seakan tertidur. Lahan-lahan pertanian dan perikanan tambak mengering. Namun, di rumah-rumah penduduk Wedani akan mudah ditemui aktivitas produktif berupa pembuatan kain tenun yang memang telah mereka warisi dari beberapa generasi sebelumnya. Para pedagang dari Arab terutama itu juga membuat pabrik-pabrik tenun, terutama sarung, kemudian berkembang di sini. Di antaranya kan yang banyak dari Yaman, sehingga kebiasaan orang pakai sarung di sana itu juga dilakukan di sini. Maka banyaklah pabrik-pabrik tenun tangan yang dibuat oleh orang-orang pendatang dari Arab. Perkembangannya bisa kita lihat sampai tahun 1975. Nah, baru nanti masyarakat sekitar yang sudah turun-temurun pandai membuat tenun itu melakukan aktivitas dan kegiatan sampai sekarang. Rata-rata penduduk desa ini adalah generasi kelima dari generasi perajin tenun Wedani. Mereka mewarisi keahlian bidang tekstil ini secara turun-temurun. Meski secara ekonomi memaksa berjalannya bisnis jatuh bangun, namun kesetiaan dalam meneruskan keahlian menenun tetap dilakukan penduduk desa. Tercatat, 60 perajin dengan 1.500 orang tenaga kerja tengah menggeluti usaha rumahan ini. Tempaan waktu dan pengalaman menjadikan mereka produsen kain tenun yang handal. Bahkan, kualitas produksinya telah diakui dunia fashion internasional. Mereka di sana itu pada awalnya emang khusus untuk bikin sarung pada awalnya, tetapi karena banyak sekali orang mulai melirik
ATBM, mulai melirik tenun. Jadi akhirnya pun Gresik pun tahu Februari ini kan itu masuk ke IFW, ya kan? Ketertarikan mereka sudah kelihatan karena apa, motifnya mereka dari kembangan, motifnya ada motif gunungan. Kan konsep-konsep awal itu konsep-konsep untuk keagamaan, tetapi akhirnya karena ketertarikan dari motif-motifnya juga, warnanya juga variatif. Dulu tuh cuma coklat sama hijau, sekarang lebih berwarna. Itu kelihatan berbeda, apalagi tiap desa ya. Itu kan berbeda-beda motifnya. Nah, Gresik ini lagi dilirik nih, apalagi waktu tahun 2021 atau 2020 ya, itu sempat dilirik dia. Rata-rata ibu-ibu pekerja ini dari ibu-ibu rumah tangga, dan untuk yang di tempat ini rata-rata warga sekitar rumah sini. Pekerja saya ada 29 orang, rata-rata 70 lembar per minggu, omset sekitar 2,5 juta per minggu. Jadi kalau 1 bulan ya tinggal ngalikan 4 minggu. Pengirimannya ke Surabaya dan Madura. Suara kayu beradu, berirama seperti ini adalah harmoni bunyi yang terdengar hampir setiap hari di sudut-sudut Desa Wadani. Masing-masing pekerja fasih dan terampil mengoperasikan ATBM, alat tenun bukan mesin. Alat ini dibuat di Desa Wadani sendiri, harganya mulai dari kisaran 2 juta rupiah per setnya, bergantung jenis kayu yang digunakan. Menurut sejumlah literasi, ATBM sendiri pada awalnya diciptakan oleh insinyur di Tekstil Inrichting Bandung, TIB, pada tahun 1912. Sehingga alat ini juga dikenal sebagai alat tenun model TIB. Alat ini pertama kali digunakan di Kabupaten Wajo pada tahun 1950-an untuk memproduksi kain sarung Samarinda. Hingga sekarang teknologi tekstil ini mampu diadopsi dengan baik oleh penduduk Desa Wadani. Dibanding dengan mesin, ATBM dioperasikan secara manual, namun alat tradisional ini memiliki keunggulannya sendiri. Kalau ATBM ini kan alat tenun bukan mesin, itu rata-rata motifnya itu motif corak atau kembang mustamen tadi. Kalau dikerjakan semi manual atau mesin, rata-rata nggak bisa atau bahkan dinyatakan tidak bisa dikerjakan oleh mesin, alat tenun mesin. Karena kembang atau corak itu membutuhkan manusia untuk menata. Kalau mesin nggak bisa, kan harus sesuai bidang, nggak boleh lebih kecil atau lebih lebar untuk bidang yang ditata untuk motif corak tadi. Tapi kalau untuk motif es lilinan atau polosan bisa, itu mesin bisa. Seperti merek-merek yang lain atau Wadimor atau Mangga atau yang lain-lain itu bisa. Tapi khusus untuk corak wajib alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin itu punya motif yang lebih dinamis dan lebih menarik karena ketidakterbatasan inovasi para pengrajinnya. Jadi inovasi yang tiba-tiba membuat motif A, B, C, D tidak seperti kalau yang buatan mesin yang hanya satu sisi bentuk saja, kemudian kehebatan lokal wisdom ya, kecerdasan lokal masyarakat kita ini patut dipelihara dan dilestarikan sehingga nanti ketika kita membuat sarung-sarung tenun yang buatan tangan itu akan bisa lebih pesat perkembangannya dalam hal motif tradisi yang
punya nilai-nilai sejarah. Di mata seorang praktisi fashion, Ros Aprilia, hasil tenun dari ATBM memiliki keistimewaan tersendiri. Nilai tambah artistik dan latar historis akan membuat sebuah karya tenun semakin berharga. Emang kalau ATBM itu apalagi tenunan dengan, kalau kita bilang dengan hati, filsafatnya banyak. Kalau untuk tenun apalagi dengan gerakan tangan, gimana cara mereka bikin motif, itu sangat memainkan perasaan di dalamnya. Jadi menurut saya itu ATBM lebih ada meaningfulnya, lebih banyak artinya dibandingkan dengan mungkin dengan mesin. Mesin cepat ya pengerjaannya, tapi dengan ATBM itu kita bisa lihat keringetnya mereka gimana, cara pengerjaannya mereka gimana, dan kita bisa melihat oh di situ hasilnya tuh keindahannya itu bisa kelihatan dari situ. Cerita di balik pengerjaan ATBM itu udah ada di situ. Agak berisik memang ya. Perangkat ini disebut ATBM atau alat tenun bukan mesin. Dan teknologi ini sudah ada ratusan tahun. Namun, perangkat ini masih digunakan di Desa Wedani. Tercatat, sebanyak 16 tahapan proses pengerjaan kain tenun, mulai dari menimbang cat hingga kain tenun nantinya siap dipasarkan. Kesemuanya dilakoni oleh penduduk Desa Wedani. Seperti halnya Munir yang sudah menggeluti usaha tenun sejak dari kakeknya. Kini pria yang juga berpengalaman bekerja belasan tahun di pabrik tekstil modern ini berdikari merintis bisnisnya sendiri. Bukan tentang besaran pundi penghasilan saja, namun juga kecintaannya terhadap warisan tradisi Desa Wedani lah yang membuatnya tetap setia menjadi perajin tenun Wedani. Munir hafal benar setiap detail proses pengerjaan yang dilakoninya. Benang-benang ini setelah melalui proses pewarnaan oleh Pak Munir harus dijemur sambil diurai untuk nanti siap dipintal. Dibagi. Sejumlah bahan baku memang masih didatangkan dari luar negeri, khususnya dari negeri Tiongkok, China. Namun sebagian besar telah diproduksi juga di dalam negeri. Mengenai bahan baku, Munir dan perajin lain mengaku tak pernah merasa kesulitan dalam memenuhinya. Kendala terbesar yang masih mereka rasakan adalah pemasaran produk yang kadang dirasa cukup menghambat jalannya bisnis ini. Meski telah memiliki pola atau desain dasar sendiri, penduduk Desa Wedani juga cukup terbuka untuk mengerjakan corak sesuai pesanan pelanggan. Hal ini sebagai upaya para pelanggan agar tetap dapat bertahan. Namun motif asli atau tradisional khas Desa Wedani masih juga diproduksi. Karena corak tradisional ternyata masih memiliki peminat. Bahkan
Kini motif-motif tersebut dapat dipadu-padankan dengan tren busana kekinian. Kolaborasi tersebut bagi dunia fashion sangat terbuka lebar. Dua ide yang berbeda ya. Kita satu itu di modernisasi, yang satu adalah di tradisional konsep. Ketika kita kolaborasi tradisional dengan modern, akhirnya berbaur kan jadi satu. Nah itu. Nah gimana caranya ya itu kita harus mendekatkan dengan apa yang ada di saat-saat ini. Jadi mereka pun harus mulai terbuka dan kita pun harus mulai mengikuti apa sih sebenarnya motif-motif. Jadi emang kita harus saling terbuka untuk itu. Contohnya dia salah satu ini kan termasuk udah modernisasi kan, karena konsepnya adalah kita tidak menghilangkan tradisional efeknya, tapi kita juga tidak menghilangkan modernitasnya efeknya. Jadi efek keduanya akan keangkat semua. Awalnya motif pada kain tenun atau batik tak sekedar goresan pada helai-helai kain. Orang-orang tua kita dulu kerap menjadikan motif pada kain sebagai simbol atau semiotika untuk meneruskan ajaran-ajaran kebaikan pada anak cucu. Bahkan sebagai pengingat bagi generasi sesudahnya. Banyak motif-motif sesungguhnya tidak sekedar motif tapi punya misi dakwah. Nah kemudian pada perkembangannya memang kemudian masyarakat membuat motif-motif yang lain tetapi tidak meninggalkan simbol-simbol tradisi. Jadi motif-motif itu adalah simbol-simbol yang dipakai untuk media dakwah, media mengajar kepada masyarakat. Satu contoh misalnya Gembang Blimbing. Suatu saat nanti Sunan Giri akan melahirkan lagu ilir-ilir penekno blimbing kuwi. Blimbing yang punya 5 sisi yang memberikan ajaran-ajaran yang terkait dengan keislaman. Itu muncul di situ. Jadi motif-motif yang dilahirkan itu kalau ini Nusantara pasti ada simbol-simbol yang terkandung di dalamnya. Di workshop tenun milik Munir ini, semua proses dari hulu hingga hilir kain tenun dikerjakan. Pasang surutnya roda bisnis bukanlah aral melintang untuk mematahkan semangat Munir. Bahkan, beragam inovasi diupayakan untuk terus melestarikan tenun Wedani, juga sekaligus mendongkrak angka penjualan. Kisah manis industri tekstil tradisional Wedani ini pernah terjadi di tahun 2004. Kala itu, mereka dapat menembus omset hingga 150 juta per bulan. Produk mereka tercatat menyumbang pasar ekspor 25 hingga 75 kodi per bulannya. Namun, seiring dengan perkembangan yang ada, permintaan terasa terus merosot. Hal tersebut bukan berarti membuat warga Wedani patah arang. Kecintaan terhadap warisan budaya sandang ini terus mereka geluti. Mereka percaya, pada masanya kejayaan itu akan kembali. Kalau ekspor pangsa pasar itu kemungkinan masih ada, tapi kita ekspor sendiri itu membutuhkan biaya yang banyak dan harus memenuhi kualitas dan kuantiti yang banyak. Jadi untuk sementara ini kita jual ke Madura dan Surabaya dan mereka sendiri yang ekspor ke luar seperti Malaysia, Brunei atau ke negara-negara Islam lainnya. Indonesia apakah dilirik orang luar? Dilirik pasti. Internasional sudah mengakui banget kita itu handmade-nya kita bagus.
terus segala kegiatan batik aja itu kita bagus. Tetapi emang untuk eksplorasi ke sananya, untuk memasarkannya kita emang yang belum. Ya bukan belum sih sebenarnya, sudah, cuman kurang lah ya, hambatannya kan banyak ya gitu kan, kita tahu gitu. Selain yang punya kebijakan care, peduli, ya, kemudian meneladani, memberi teladan, nanti anak muda ngikut loh. Trennya anak muda sekarang nggak harus pakai jin, harus pakai apa. Kalau ada yang unik, yang menarik dan kok cakep, dia akan tiru kok. Corak dan warna yang ditampilkan pada helai-helai tenun ini memang luar biasa. Wajar bila pecinta kain Nusantara jatuh hati adanya. Terlebih bila kita mampu memadu padankan dengan tren busana yang ada, tenun Wedani tentu akan semakin pantas dikenakan. Ayo, bersama kita mulai cintai kain Nusantara. Bukan sekedar tentang besaran angka rupiah, namun kecintaan warga Wedani terhadap kain tenun lebih kepada upaya turut melestarikan tradisi sandang yang telah mereka warisi dari generasi sebelumnya. Garnisera, bangga buatan ini.